ada teori dua sisi kebaikan, sisi kejahatan. Terjadi perseteruan karena dalam konstruk ajaran Islam kebatilan pasti lenyap apabila kebenaran datang. Pertanyaan seriusnya, bagaimana datangkan kebenarannya dulu, baru kebatilan lenyap? Ini kita normatif saja bahwa kebatilan pasti lenyap. Iya pasti lenyap karena apa? Karena datangnya kebenaran. Nah ini nggak pernah ditempuh selama ini. Oleh karena itu tidak bermaksud saya merasa lebih dari siapapun, apalagi melampaui Presiden Joko Widodo. Kita ini RJ itu kesepakatan. Nggak bisa saya mohon, nggak bisa Jokowi juga mohon. Kalau dia mohon saya nggak setuju, saya mohon dia nggak suka, nggak jadi, gitu loh itu teorinya. Dan tidak benar kalau saya mengajukan RJ lebih dulu, tidak benar. Yang benar begini, dalam dialog saya dengan Jokowi, dalam perspektif dua sisi tadi, pertanyaannya bagaimana konflik batil dan benar ini bisa selesai dengan kedamaian. Itu perlu cara, itu perlu metode. Tidak bisa kebatilan selamanya terus berjaya kalau tidak kebenarannya ditampilkan. Nah itu juga perlu cara. Jadi caranya adalah dalam Islam itu dialog, dalam Islam itu tabayun, dalam Islam itu ada channel-channel yang untuk ditempuh untuk kebersamaan itu. Yang menarik adalah surat Toha itu, surat ke-20 ayatnya 41 sampai 46. Ada dua ayat 43 44 menyatakan Allah perintah kepada Musa, datangilah Firaun tapi untuk dengan kalimat yang lemah lembut, karena Firaun sudah melampaui batas, barangkali dengan gitu dia ingat. Itu kan menarik bos, kejahatannya begitu dahsyat tapi dihadapi dengan kelembutan. Sementara Musa punya karakter keras sampai dia bilang tidak sanggup. Nah apa cerita ini? Saya tidak mengklaim saya Musa, saya tidak nuduh Jokowi Firaun. Ini logikanya harus dipahami gitu. Oleh karena itu dalam perspektif gerakan, saya hanya merenungi sepanjang ayat ini untuk Indonesia ya, 1447 tahun. Konteksnya Indonesia, siapa yang bisa negakin ayat ini? Padahal ini kan ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kamu bertakwa, takwalah sampai kamu kematian menimpa kamu. Pertanyaannya, sampai kita mati dalam perspektif ini adalah konteksnya adalah satu hal yang mendasar, yaitu konteksnya saya ingin menegakkan kebenaran. Tunggu dulu bentar. Apa kebenaran yang dimaksud? Saya dituduh tersangka, bahkan ditersangkakan, dan kemudian kita menjadi dicekal, dan kemudian kita akan menghadapi proses. Saya tidak terima, saya datang Pak Jokowi yang saya hormati, saya manggilnya Mas bukan Jo. Walaupun saya lebih tua, saya bilang, Bapak 61, saya 59. Tapi saya panggil Mas, penghormatan, Bapak punya kapasitas presiden dan lain sebagainya. Sekarang mantan. Nah untuk itulah, di dalam pengertian ini, saya berharap jangan salah info. Saya kesini mungkin Bapak terima, mungkin pembisik-pembisiknya menyatakan Egy datang mau minta maaf. No way, jelas ya. Saya datang bukan untuk minta maaf. Ini saya sampaikan depan beliau. Saya ingin menegakkan kebenaran. Kenapa? Karena saya tidak pantas ditersangkakan. Satu, saya advokat. Advokat itu punya undang-undang, namanya Undang-Undang tentang Advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 16. Kedua, saya melapor lebih dulu. Tapi kenapa dilapor balik? Ini bertentangan dengan Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 pasal 10 ya, tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang ketiga, saya belum pernah disidik, bertentangan peraturan Kapolri ya, yang berkaitan dengan penyidikan. Harus disidik dulu baru jadi tersangka. Kenapa saya ditersangkakan?
Kemudian yang keempat, saya punya legal standing ilmiah dari Dr. Muzakir, dari guru besar atau apa, dia di di UII Yogyakarta. Nah, dia menyatakan dalam LO-nya, legal opinion, Egy Sujana tidak pantas ditersangkakan. Pertanyaan seriusnya, Mas Jokowi, Bapak pernah sumpah demi Allah sebagai presiden dan wakil presiden untuk menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya. Demi Allah. Pasal 9 UUD 45. Kenapa undang-undang yang ada lalu menjadi satu situasi yang dilanggar begitu? Enggak, itu saya senang dengan kebaikan beliau luar biasa dalam akhlak ya, akhlak. Kalah saya. Nah, lalu yang saya menarik lagi, Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana. Nah, disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda, Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3-kan saya. Itu yang saya bilang tuh. Dia langsung reaksi. Pak Sarip, ajudannya, panggil polisi. Nah, saya baru tahu di sana polisi, bukan saya didampingi polisi. Berarti terkait dengan ijazah, jadi tidak ada pembahasan ijazah di sana. Iya, dengan itu karena saya sudah mau cekin intinya ya, soal ijazah. Tetap ngakuin kalau itu palsu. Bukan tetap begini dong. Tidak ada pembicaraan itu. Udah understanding aja. Lanjutnya oleh ini. Sorry ya, tidak bermaksud nih. Tapi intinya itu, saya tidak pernah minta maaf. Katanya Bapak ditawarkan sama saham satu. Itu Bu Eli yang jelasin. Hah? Sabar ya. Kalau perlu. Tidak ada ya Pak ya. Penolakan ya Pak ya. Izin ditelan. Nggak ada. Yang bagus, Pak Jokowi akhlaknya bagus. Dia terima kita dengan baik, padahal dia merasa yang difitnah itu. Itu akhlak. Saya merasa Jokowi jauh lebih baik. Pak, berarti terkait dengan statement Bapak terkait ijazah itu apakah palsu atau tidak? Tidak ada soal itu. Tidak penting, itu kata Jokowi, tidak penting bicara aja tuh. Jadi soal kasus ini kan ada Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan. Ya lawan aja tuh. Berarti terkait dengan orang-orang yang kecewa, Pak?